lampu tengah 4, 5 mati. Kalau ada yang tahu tentang jalurnya atau cara menyalakannya, minta tolong. Siapa di antara Anda masing-masing, rasa linga-lingu kanan kiri, yang mengalami pengalaman, ya bukan memahami, mengalami dalam hidup Anda bahwa Allah itu sangat mencintai Anda, yang merasa sangat dicintai Allah, silakan angkat tangan. Hampir semua merasa dicintai Allah. Ada beberapa orang yang tidak merasa dicintai. Nggak apa-apa, itu pengalaman pribadi kok, ya kan? Tetapi hampir semua dari Anda mengalami Allah yang sangat mencintai. Amin. Luar biasa loh. Sekarang berikutnya Anda metani, nanti tidak ada pertanyaan. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk merenungkan. Soalnya dulu tidak ditakoni meneh. Orang Roma Agus karep takon, aku ingin mengajak Anda, silakan Anda diam selama 2 menit, dan dalam diam saya akan rengen-rengen. Diam Anda adalah dalam peristiwa-peristiwa apa ya saya itu mengalami Allah yang sangat mencintai. Masing-masing pastilah punya cerita tentang dirinya, bahwa pernah atau banyak kali aku mengalami Allah hadir, Allah menolong, Allah menyekep, Allah mencintai, Allah melepaskan dari bahaya dan seterusnya. Oke, siap? Tidak ada pertanyaan lain sesudahnya. Tetapi silakan sekarang Anda berdoa pada Tuhan, terima kasih Tuhan, lalu ceritalah pada Tuhan pengalaman apa yang Anda rasa Allah sungguh mencintai. Yuk. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosa-Ku. Serindu ingkari cinta-Mu dalam hidupku. Selesai. Ada banyak pengalaman saya dicintai Allah, Anda dicintai Allah. Kalau Anda merasa dicintai Allah, katakan saya dicintai Allah. Yo. Sambil tangannya itu depuk-depuk dada bangga ya. 1, 2, 3. Betul saudari-saudara. Satu lagi, saya istimewa bagi Allah. Yo. Sekali lagi, serukan pada Tuhan, saya istimewa bagi Allah. Saudara-saudara, andai kata setiap pribadi yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang mengalami dicintai dan diistimewakan oleh Allah, betapa kita punya daya yang besar untuk mengambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Dan Anda telah melakukannya entah tingkat apa. Keluarga adalah saksi tentang kebaikan Tuhan. Anda melakukan secara bertanggung jawab menghidupi keluarga. Direpoti undangan-undangan lingkungan kategorial kampung, Anda sedang mewartakan dan bersaksi tentang Allah. Dimanapun Anda mengambil bagian. Banyak orang mengambil bagian karena pengalaman aku istimewa bagi Allah.
Dan kalau demikian, apa yang aku lakukan pasti lebih total karena wujudnya adalah terima kasih Allah yang sudah mencintai, Allah yang memberi rezeki, Allah yang melindungi. Wujudnya itu lebih total, lebih tulus dalam partisipasi. Maka seringkali saya sendiri sampai heran. Ukurannya pasti bukan soal ini mampu, ini punya waktu dan tidak punya waktu. Tidak sedikit yang rasaku tidak punya waktu kalau dihitung dari pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dan Yusuf menyempatkan diri untuk peduli, untuk membuat pekerjaan-pekerjaan tambahan supaya bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan, entah di gereja, entah di aneka organisasi dan partisipasi lain. Kok iso ya? Tetapi juga tidak sedikit orang yang mengambil bagiannya setengah-setengah. Ragu-ragu, sarwa petung nek awek. Kalau berbagi sarwa petung, kemudian jual mahal, selalu bertanya ini itu. Kalau tidak nyaman bagi dia tidak akan melakukannya. Atau juga punya agenda sendiri ketika mengambil bagian untuk kemuliaan Tuhan, untuk partisipasi dalam gereja atau di tengah masyarakat, punya agenda sendiri, sehingga ketika agendanya itu tidak cocok, cepat-cepat mengundurkan diri dan mutung. Mutung itu tadi apa sih? Mutungnya apa sih? Ngambek. Nah, maka kita bisa mengukur diri nih, masing-masing dari kita mengukur diri. Janjane nek aku kuwi dadi tukang kur atau tukang noto altar, tukang ya istilahnya lebih luas dan bisa gitu kan, tukang rese-rese kerja bakti. Saya bisa mengukur diri, saya puas karena saya bisa melakukannya dengan baik, walau tidak ada orang melihat dan tidak ada orang memuji, atau saya merasa kurang seret karena ketika saya datang ternyata tidak banyak yang datang, sehingga saya berlelah-lelah dan saya katakanlah mengeluh atau menggerutu. Yang diharapkan dengan pengalaman orang-orang yang mengalami Tuhan yang sangat mencintai adalah apa yang aku lakukan itu wujud syukur saya, sehingga aku tidak perlu lagi, aku tidak sedang butuh sesuatu dari orang lain atau dari gereja atau masyarakat sekitar, tetapi aku melakukannya dengan kesungguhan hati dan syukurku. Banyak loh di antara Anda itu yang melakukannya dengan sendirinya. Loh, Bu, niki mboten jadwal jenengan kok resik-resik. Mboten ngomong gitu. Pados keringet ngono ki. Ya ora sing ngono ki. Romo kula napa sakit, niku listrik romo kula cek nggih. Lho jenengan anu napa? Seksi rumah tangga mboten romo. Malah kula dari izin, nggih mangke kula izin ini jenengan coba cek. Ya ada orang yang dengan ringan hati, sukacita, bahkan mengambil risiko karenanya. Kadang-kadang yang belanja ini kok tumbas ki kok temen ini kok kertas kok kula pasang. Tukar nih Pak, mboten bisa kok. Yo dan saya kira ini bukan hanya yo ono, tetapi ini semangat kita semua yang mengalami Allah yang mencintai. Amin. Amin. Saudara-saudara yang bicara firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya menceritakan pengalaman bangsa Israel yang direngkuh dan dicintai oleh Tuhan sedemikian rupa. Mari kita lihat bacaan yang pertama. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem.
Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang dan kamu akan mekar laksana bunga. Lihat ekspresi pengalaman Israel yang direngkuh seperti seorang bayi oleh Allah sebagai ibu. Bejo kurang nopo bejane ditresnani dening Gusti Allah. Itu pengalaman umat Israel dalam pesiaran hidup. Pengalaman yang sama Anda mantap tadi mengatakan saya dicintai Allah, saya istimewa bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir dari khotbah saya ingin mengajak Anda. Tentu saja, setiap partisipasi pada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, tanggung jawab pada pekerjaan, entah di pabrik, entah di kantor, entah usaha sendiri, partisipasi pada pekerjaan Allah di tengah keluarga, tanggung jawab sebagai seorang bapak, tanggung jawab sebagai seorang ibu, tanggung jawab sebagai seorang anak bagi orang tua, terus menerus harus dijernihkan. Juga partisipasi dalam hidup gereja dengan aneka cara dan bentuk, terus menerus dibersihkan dari klepretan reget sing menyertai yang mengikuti itu loh. Aku memang tulus menjadi romo, aku memang tulus mempersiapkan Ekaristi. Ning nek engko bar misale jero sing nyambut, romo matur nuwun nggih, khotbahnya mengenai yo atiku luwih seneng. Aku ternyata membutuhkan suatu pujian yang semestinya aku bersihkan dari diriku sendiri. Kalau ternyata aku berharap datang ke wilayah, mudah-mudahan sing teko ki apise 40. Lah sing teko jebule mung 18 jundul suwo. Aku masih digondeli oleh regetan-regetanku tadi loh, yang membuat aku tidak tulus dalam pelayanan itu. Katanya tidak tergantung jumlah romo, tergantung siapa yang datang, salus animarum, keselamatan jiwa-jiwa. Dan itu bukan soal angka, tetapi siapapun dan berapapun. Tetapi romo kelihatannya tidak nyaman yang datang hanya 18. Nah, aku harus membersihkan diri dari ukuran-ukuran yang sangat duniawi itu supaya pelayananku lebih total. Demikianlah juga itu, sungguh-sungguh harus kita bersihkan dalam seluruh kewajiban tanggung jawab kita, entah di tengah keluarga, entah dalam pekerjaan, entah di dunia sosial kemasyarakatan, entah dalam hidup menggereja. Maka sekarang saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus menyerukan panenan banyak, tetapi pekerjaannya sedikit, hai Anda yang sejumlah ini, kalau Anda setiap pribadi merasa terpanggil untuk bersyukur lalu mengambil bagian apa yang bisa ditandangi entah di tingkat keluarga, lingkungan maupun paroki kita yang sangat besar ini, betapa panenan yang banyak ini juga dipartisipasi oleh pekerja yang banyak. Amin. Gereja ini menawarkan Anda untuk mengambil bagian. Salah satunya adalah, saudara-saudara, saya itu sangat sedih dan saya selalu sudah menceritakan kepada Anda. Saben-saben mubur ke jenazah, kuwi kok tembungi niki kantun setunggal romo namun ibu menika ingkang taksih Katolik. Putra-putra niku mboten, sedih rasanya. Dan saya 2 kali terakhir ini 2 hari ini peristiwanya seperti itu, dan itu menambah jumlah kurang lebih besar cerita itu daripada saya hadir dalam keluarga yang utuh. Cerita yang tadi lebih besar saudara-saudara daripada cerita tentang aku mengunjungi atau memimpin ibadah entah acara apa di keluarga yang utuh. Panennya memang banyak, tetapi kalau tidak ada yang mengambil bagian dalam memetik panenan itu akan rusak. Padahal segar dan sungguh-sungguh menggembirakan hati. Maka sekali lagi dan sekali lagi
Mungkin Anda bukanlah katekis, mungkin Anda bukan termasuk struktur dewan paroki dengan segala tim kerja yang daging-daging. Tetapi mungkin Anda adalah seorang pribadi yang karena mengalami Tuhan bertanggung jawab pada kepedulian iman sesama dan setiap anggota keluarga yang terus Anda rengkuh. Ayo, karena Anda mengalami Tuhan yang menyelamatkan